Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Putri Media dari kelas 4C dengan NPM 2010 6310 860. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran berbicara dengan materi teks laporan percobaan dengan KD 3.1. Berikut video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Fantastic. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah baik Bu. Baik, syukur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Yang tahu boleh silakan. Saya Ibu mau berpendapat. Boleh silakan Siti Maryam. Menurut saya itu, teks laporan itu merupakan teks yang berisi tentang laporan percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Seperti itu, Bu. Sudah bagus jawabannya, Alia. Sekarang Ibu mau share tentang apa itu teks laporan secara lengkap ya. Ditunggu. Apakah sudah muncul PPT-nya? Sudah, Ibu. Baik, seperti yang tadi disebutkan oleh Siti Maryam, teks laporan percobaan merupakan teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, juga laporan praktikum. Sebenarnya teks laporan percobaan ini tidak jauh beda dengan teks laporan hasil observasi. Namun jika dicermati, perbedaan keduanya hanya terletak pada proses eksperimen yang dilakukan saja. Teks laporan percobaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan ini bersifat umum atau universal. Teks laporan percobaan juga bertujuan untuk dapat memahami sesuatu tentang materi dengan cara bereksperimen. Eksperimen dilakukan dengan cara mengamati atau melakukan pengamatan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara gejala. Jadi, isi dari teks laporan percobaan yaitu mulai dari dengan pemaparan tujuan, proses percobaan, sampai percobaan yang dilakukan secara sistematis. Teks laporan percobaan ini memiliki ciri. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, ada percobaan ilmiah dilakukan dengan menguji sesuatu. Lalu, teks laporan percobaan diawali dengan pemaparan tujuan percobaan. Jadi, percobaan ini dilakukan untuk apa gitu, bertujuan untuk apa. Lalu ada pemaparan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan. Selanjutnya memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan yang dilakukan dalam pengamatan. Pemaparan pencatatan hasil percobaan, lalu di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data pengamatan. Juga harus mengandung fakta, harus
ditulis dengan sempurna dan lengkap, bersifat objektif, juga tidak memasukkan hal-hal yang tidak senonoh atau yang menyimpang. Disajikan secara menarik dengan menggunakan bahasa yang jelas dan memiliki susunan yang logis. Teks laporan percobaan ini memiliki beberapa struktur pembangunnya, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan pada bagian ini penjelasan tentang uraian, menjelaskan latar belakang mengapa percobaan ini perlu dilakukan. Yang kedua ada alat dan bahan, berisi uraian alat-alat yang memang benar-benar digunakan pada saat percobaan, bahan-bahan yang ditulis memang benar-benar dipakai dalam percobaan. Yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu uraian prosedur atau langkah percobaan yang digunakan. Yang keempat ada hasil uraian percobaan, yaitu bagian ini kalian dapat menjelaskan hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapatkan pada saat percobaan, uraikan hasil percobaan dengan detail. Yang kelima ada kesimpulan atau simpulan, yaitu inti dari seluruh rangkaian proses percobaan yang dilakukan hingga ke hasil yang kalian peroleh. Kesimpulan merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Mungkin itu saja penjelasan tentang apa itu teks laporan percobaan. Apakah ada yang kalian kurang mengerti dan kurang paham? Boleh silakan ditanyakan. Saya, Bu, ada yang sedikit kurang paham. Baik, silakan Suci. Jadi teks laporan percobaan ini untuk kita membuat laporan hasil percobaan yang sudah dilakukan ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kita membuat sebuah teks yang berisi laporan tentang apa yang kita tangkap dari percobaan orang lain atau yang kita lakukan sendiri. Jadi itu yang penting-pentingnya dari struktur tadi. Misalkan tujuan, lalu alat dan bahan apa saja yang digunakan, terus hasilnya, hasil percobaan tadi, terus langkah-langkahnya apa saja, sampai kesimpulan, yaitu apa namanya, semua yang kalian dapat gitu dari awal eksperimen sampai akhir. Baik, Bu, saya mengerti. Terima kasih. Baik, jika semuanya sudah mengerti, akan kita lanjut dengan menonton video percobaan membuat sabun mandi dari lidah buaya. Silahkan nanti kalian menyaksikan dan mulai mencatat apa saja informasi yang penting dalam percobaan kali ini, sesuai dengan struktur yang tadi Ibu jelaskan ya. Apakah videonya sudah muncul? Sudah, Ibu. Sekarang kalian menonton videonya terlebih dahulu ya. Nanti catat apa saja yang kalian dapat dari percobaan membuat sabun mandi dari lidah buaya ini.
Bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Silakan kalian membuat laporan sesuai informasi yang kalian catat ya. Ibu, saya ingin izin bertanya dulu. Boleh silakan Siti Mariam. Apakah hasil laporannya dimasukkan ke tabel atau tidak, Bu? Ya, hasil laporannya dimasukkan ke dalam tabel sesuai yang dikasih contoh sama Ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu kasih waktu 20 menit untuk membuat teks laporan percobaannya ya anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menulis teks laporannya? Sudah, Bu. Bagaimana Siti Mariam, sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu minta untuk masing-masing dari kalian membacakan laporan yang sudah dibuat. Silakan siapa dulu yang mau baca? Baik, silakan Sucianti membacakan teks laporan percobaannya. Saya akan membacakan teks laporan percobaan yang saya buat. Tujuannya, sabun menjadi kebutuhan manusia karena bisa digunakan untuk mandi atau membersihkan badan. Kebanyakan orang sekarang menggunakan sabun mandi yang sudah ada di pasaran. Sabun mandi ini bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang alami dan terjamin keamanannya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pembuatan sabun mandi ini, yaitu ada baskom, gelas ukur, spatula, digital thermometer, sendok panjang, stick blender, timbangan blender, 3 lembar lidah buaya, soda api, kemudian minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, minyak jarak, kemudian ada sodium lactate, dan terakhir bahan yang diperlukan adalah fragrance oil. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembuatan sabunnya. Yang pertama, cuci terlebih dahulu lidah buaya hingga bersih. Kemudian potong lidah buaya menjadi kecil-kecil. Haluskan lidah buaya dan bekukan di dalam freezer. Setelah lidah buaya beku, masukkan sedikit soda api, kemudian aduk hingga lidah buaya mencair. Jika sudah mencair, aduk menggunakan stick blender hingga adonan menjadi berbusa. Kemudian, masukkan sodium lactate, minyak zaitun, dan minyak kelapa sawit. Kemudian, tambahkan fragrance oil, minyak biji bunga matahari, minyak jarak, dan aduk kembali adonan hingga merata. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam cetakan sabun yang sudah disediakan. Simpan sabun di dalam kotak penyimpanan agar tetap steril, agar sabunnya tidak terkena debu. Lalu ukur dan potong sabun sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya sabun terlebih dahulu harus disimpan selama 3 hari baru bisa digunakan. Hasilnya,
Setelah melakukan percobaan, Anda bisa memiliki sabun mandi yang berbahan dasar lidah buaya yang lebih aman karena dibuat secara homemade. Simpulannya, sabun lidah buaya ini sangat ramah lingkungan dan mudah dibuat setelah melewati langkah-langkah di atas. Kita bisa menggunakannya kapan saja untuk mandi atau bisa juga digunakan untuk mencuci tangan. Sudah, Bu. Baik, bagus sekali pemaparannya Suci. Selanjutnya, Siti Mariam, silakan bacakan hasil teks laporan percobaannya. Baik, Bu. Izinkan saya untuk membacakan hasil laporan. Jadi tujuannya itu sabun mandi ini bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang alami dan terjamin keamanannya. Yang berikutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada baskom, gelas ukur, cetakan sabun, spatula, termometer, sendok panjang, stick blender, timbangan digital, ada tiga lembar lidah buaya, soda api, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, dan sodium lactate. Yang terakhir ada fragrance oil. Lidah buaya sih. Yang kedua, potong lidah buaya kecil-kecil. Yang ketiga, haluskan lidah buaya dan freezer. Yang selanjutnya, setelah beku, masukkan sedikit soda api, kemudian aduk hingga lidah buaya mencair. Lalu, jika mencair, aduk menggunakan stick blender hingga adonan berbusa. Selanjutnya, masukkan sodium lactate, minyak zaitun, minyak biji bunga matahari, minyak jarak, aduk hingga adonan merata. Dan kecetakan sabun yang sudah disediakan. Penyimpanan dan tidak terkena debu. Yang terakhir itu ukur dan potong sabun. Hasilnya itu setelah melakukan percobaan sabun mandi dengan bahan dasar lidah buaya, kita bisa memiliki sabun mandi yang lebih bahan yang bagus untuk kulit. Kesimpulannya itu ya adalah sabun lidah buaya sangat bagus untuk kesehatan kulit dan mudah dibuat setelah melewati proses. Kamu bisa menggunakannya kapan saja untuk mandi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali Alia pemaparannya. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti. Sekarang boleh dipimpin doa dulu kepada Suci. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Desilia. Terima kasih Sucianti yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, Ibu tutup ya Zoom-nya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.